Di layanan kesehatan modern, data bergerak secepat keputusan harus dibuat. Dalam video ini, kita akan membahas sistem informasi kesehatan sebagai fondasi penting untuk memahami bagaimana informasi mendukung pelayanan yang lebih tepat, cepat, dan terarah. Materi ini juga menjadi bagian penting dalam perkuliahan informatika dan kesehatan, karena mempertemukan dunia teknologi, manajemen data, dan kebutuhan nyata di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita juga akan menempatkan pembahasan ini dalam konteks akademik bersama dosen pengampu, namun fokus utama kita tetap pada konsep, fungsi, dan penerapannya agar mudah dipahami mahasiswa. Sebelum membahas sistem informasi kesehatan, kita mulai dari istilah yang paling dasar. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sebuah sistem, setiap bagian punya peran. Ada masukan, ada proses, lalu ada keluaran yang dihasilkan secara teratur, bukan terjadi secara acak. Lalu informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memiliki makna dan bisa dipakai untuk memahami keadaan atau mengambil tindakan. Kalau data masih berupa angka, catatan, atau fakta mentah, informasi adalah hasil pengolahan yang membuat data itu berguna bagi penerimanya. Dari sini, sistem informasi bisa kita pahami sebagai susunan komponen, manusia, prosedur, dan teknologi yang bekerja untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi bagi kebutuhan tertentu. Setelah memahami sistem informasi secara umum, sekarang kita masuk ke sistem informasi kesehatan, atau SIK. Ini adalah sistem yang secara khusus dirancang untuk kebutuhan pengelolaan informasi di bidang kesehatan. SIK menjaring data dari berbagai sumber, seperti layanan pasien, hasil pemeriksaan, penggunaan obat, laporan program, hingga data sumber daya di fasilitas kesehatan. Data itu kemudian diolah menjadi informasi yang lebih rapi, lebih mudah dibaca, dan lebih siap digunakan oleh tenaga kesehatan maupun pengelola layanan. Hasil akhirnya bukan sekadar arsip digital. Informasi yang dihasilkan SIK dipakai untuk mendukung keputusan, mulai dari pelayanan pasien sehari-hari sampai perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Jadi SIK berperan sebagai jembatan antara data lapangan dan keputusan yang harus diambil dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan SIK pada dasarnya berjalan melalui 3 rangkaian kegiatan pokok yang saling berkaitan dan membentuk alur kerja informasi kesehatan. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Pada tahap ini, data dicatat dari berbagai kegiatan pelayanan dan program kesehatan, lalu dikumpulkan secara sistematis. Yang kedua adalah pengolahan, penyajian, dan pelaporan. Data mentah dibersihkan, dirangkum, disusun, lalu disajikan agar bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Yang ketiga adalah pemanfaatan informasi kesehatan. Disinilah informasi dipakai untuk memantau masalah, menilai kinerja, dan mendukung keputusan layanan maupun kebijakan. Kalau salah satu tahap ini lemah, hasil akhirnya ikut terdampak. Data yang lengkap tetapi tidak diolah dengan baik, misalnya, belum tentu bisa membantu pengambilan keputusan. Tujuan pertama SIK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Pekerjaan administrasi menjadi lebih tertata, dan alur layanan bisa berjalan dengan lebih lancar. SIK juga membantu menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Ini penting karena keputusan di bidang kesehatan sering tidak bisa menunggu data yang terlambat atau tidak lengkap. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas data. Dengan pencatatan yang lebih konsisten dan pengolahan yang lebih terstruktur, kesalahan bisa dikurangi dan keandalan data meningkat. SIK juga mempercepat pelaporan dan aliran informasi. Informasi tidak berhenti di satu meja saja, tetapi dapat bergerak ke unit lain atau ke tingkat manajemen dengan lebih cepat. Manfaat lain yang penting adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparansi. Ketika data tercatat dengan baik, proses layanan dan hasil kerja lebih mudah ditelusuri dan dievaluasi. Dalam pengelolaan program kesehatan, hal ini membantu pimpinan melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang belum tercapai, dan bagian mana yang perlu diperbaiki.
Pada akhirnya, semua tujuan itu bermuara pada peningkatan pelayanan pasien. Informasi yang baik membantu tenaga kesehatan memberi layanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terkoordinasi. Jadi, SIK bukan hanya soal komputerisasi. Tujuannya adalah membuat layanan kesehatan bekerja lebih cerdas melalui informasi yang bisa dipercaya. Informasi yang tepat membantu keputusan yang tepat. Ruang lingkup SIK sangat luas karena mencakup banyak modul yang mendukung operasional fasilitas kesehatan dari depan sampai belakang. Di bagian awal layanan, ada modul pendaftaran dan rekam medis pasien. Modul ini membantu identitas pasien, kunjungan, dan riwayat pelayanan tercatat dengan rapi. Lalu ada area laboratorium, radiologi, dan farmasi. Ketiga area ini membutuhkan aliran informasi yang cepat agar pemeriksaan, hasil, dan pemberian obat tetap sinkron. Dalam praktiknya, modul-modul itu saling terhubung. Data pasien yang masuk ke pendaftaran bisa menjadi dasar permintaan pemeriksaan, resep, hingga dokumentasi hasil layanan. SIK juga mencakup penagihan dan keuangan sehingga layanan yang diberikan dapat dicatat sebagai transaksi secara lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dilihat sebagai satu kesatuan, ruang lingkup SIK menunjukkan bahwa informasi kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi bergerak bersama alur pelayanan dan manajemen fasilitas kesehatan. Kalau diklasifikasikan berdasarkan lingkup dan unit layanan, ada beberapa jenis SIK yang sering dijumpai dalam praktik. Pertama, sistem informasi rumah sakit. Sistem ini mendukung proses layanan dan manajemen rumah sakit secara menyeluruh dari pasien datang sampai data layanan terdokumentasi. Kedua, SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Fokusnya adalah mendukung kebutuhan pencatatan dan pengelolaan layanan di tingkat puskesmas. Ketiga, LIS atau Laboratory Information System. Sistem ini membantu pengelolaan pemeriksaan laboratorium, mulai dari permintaan, proses, sampai hasil. Keempat, SIFA yang umum dikaitkan dengan pengelolaan informasi farmasi. Sistem seperti ini membantu pencatatan obat, distribusi, dan kebutuhan farmasi lainnya. Kelima, EMR atau EHR, yaitu rekam medis elektronik. Fungsinya menyimpan dan menata informasi klinis pasien dalam bentuk digital agar lebih mudah diakses dan dilanjutkan antar layanan. Masing-masing jenis ini punya fokus berbeda, tetapi semuanya tetap bertujuan mendukung layanan kesehatan yang lebih tertata dan berbasis data. Dengan memahami klasifikasi ini, kita bisa melihat bahwa istilah SIK mencakup banyak sistem yang bekerja di titik layanan yang berbeda-beda. Selain berdasarkan unit layanan, jenis SIK juga dapat dibedakan menurut tingkatan administrasi dan fungsi utamanya. Pada tingkat yang lebih luas, kita mengenal Siknas dan Sikda generik. Sistem seperti ini mendukung pengelolaan informasi kesehatan pada level nasional maupun daerah. Ada juga DHIS2 yang banyak digunakan untuk pengelolaan data program dan pelaporan kesehatan secara terstruktur. Dalam layanan yang lebih spesifik, ada P-Care dan berbagai sistem manajemen kesehatan lain yang membantu operasional pelayanan dan pencatatan peserta atau pasien. Berdasarkan fungsi utama, kita juga mengenal sistem epidemiologi dan surveillance. Sistem ini penting untuk memantau kejadian penyakit, tren kasus, dan respons kesehatan masyarakat. Selain itu, ada sistem logistik kesehatan yang membantu mengelola ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan distribusinya agar tidak terjadi kekosongan. Kalau dilihat bersama, sistem-sistem ini menunjukkan bahwa informasi kesehatan dibutuhkan dari level pelayanan paling dekat sampai level pengelolaan yang lebih luas. Itulah sebabnya pengembangan SIK tidak bisa dipandang sempit. Ia harus menjawab kebutuhan klinis, administratif, programatik, dan juga kebutuhan pengawasan kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang pengembangan SIK, hal pertama yang penting adalah integrasi. Sistem yang berjalan sendiri-sendiri akan menyulitkan aliran data dan memperlambat kerja. Ketepatan data juga menjadi kunci. Kalau data yang masuk tidak akurat, maka informasi yang keluar pun tidak akan bisa diandalkan untuk keputusan.
Karena itu, pengembangan SIK harus selalu diarahkan pada kebermanfaatan. Sistem dibangun bukan sekadar untuk mencatat, tetapi untuk membantu analisis, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, institusi juga harus siap dalam implementasi. Kesiapan sumber daya manusia, prosedur kerja, dan komitmen organisasi sangat menentukan hasil akhirnya. Jadi, pengembangan SIK yang baik selalu memadukan teknologi, tata kelola, kualitas data, dan kesiapan institusi dalam satu arah yang sama. Sekarang kita sudah melihat bahwa sistem informasi kesehatan mencakup konsep dasar, tujuan, ruang lingkup, jenis, dan perannya dalam mendukung keputusan di bidang kesehatan. Yang paling penting, lihatlah SIK bukan sekadar teknologi, tetapi sebagai alat yang membantu layanan kesehatan menjadi lebih tertata, lebih akurat, dan lebih bermutu. Dengan cara pandang itu, Anda akan lebih siap memahami bagaimana data benar-benar bekerja untuk kesehatan masyarakat dan pelayanan pasien.